Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas sejarah yang berjudul Perkembangan Kehidupan Masyarakat Praksara. Saya dulu sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri kedua. Saya Nadia Salsabila sebagai pemateri pertama. Saya Hilda Flora sebagai pemateri kedua. Baik, saya akan serahkan kepada pemateri pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kehidupan masyarakat praksara. Apa itu masa praksara? Masa praksara adalah masa di mana belum ditemukannya tulisan. Berdasarkan corak kehidupan, masyarakat praksara dibagi menjadi masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam dan berternak, serta masa perundakian atau masa kemahiran teknik. Jadi dulu itu masa praksara tidak belum ditemukannya tulisan. Selanjutnya, eh, orang kehidupan berlangsung dari yang paling sederhana hingga pembuatan alat-alat dari logam membutuhkan keahlian khusus. Dari awalnya, hidup berpindah hingga menetap dengan membuat rumah. Nah, di sini jadi masa praksara dulu orang dahulu tidak kehidupannya berpindah-pindah sehingga sekarang menetap dengan membuat rumah. Dari yang awalnya hidup dengan cara mengumpulkan makanan hingga menghasilkan makanannya sendiri. Masa berburu dan mengumpulkan makanan kadang juga digunakan setelah meraup makanan. Adalah corak kehidupan dasar dari masyarakat praksara. Kehidupan sangat sederhana, tergantung pada alam. Manusia purba pindah-pindah atau menomaden dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendapatkan makanan. Jadi, jika manusia purba ada di wilayah A, itu eh, sumber daya makanannya itu habis, jadi akan eh, berpindah tempat ke wilayah yang lain. Jadi itu yang dinamakan nomaden. Baik, saya pasrahkan kepada pemateri kedua. Baik, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan, yaitu food gathering. Zaman ini hampir bersamaan dengan zaman batu tua, paleotikum, dan zaman batu tengah, mesolitikum. Ciri zaman ini, mata pencarian berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi di masa ini tuh, manusia-manusia tuh masih bodoh. Jadi mereka tuh, cara mengumpulkan makanan aja mereka ke hutan, terus mengumpulkan makanan. Dan mata pencariannya tuh berburu. Jadi mereka tuh setiap hari berburu untuk mengumpulkan makanan. Dan yang kedua, nomaden yaitu hidup berpindah-pindah tempat dan belum menetap. Mereka itu tidak punya rumah, mereka itu tidak bisa membuat rumah dan mereka tidak tahu cara membuat rumah. Yang ketiga, tempatnya tinggal di gua-gua. Jadi mereka itu karena mereka tidak punya rumah, mereka tinggalnya di tempat gua-gua. Dan yang keempat, alat-alat yang digunakan terbuat dari batu kali yang masih kasar, tulang, dan tanduk rusak. Jadi mereka tuh menggunakan alat-alat ini. Ya, alat-alat batu itu bisa digunakan untuk bisa membuat api, sedangkan tulang ini bisa digunakan untuk memotong daging, sedangkan tanduk ini bisa digunakan untuk menebang pohon. Baik saya pasrahkan kepada pemateri ketiga. Oke, saya pemateri ketiga. Em, saya akan menjelaskan tentang masa bercocok tanam atau food produksi. Sama bercocok tanam ini bersamaan dengan zaman Neolitikum dan Magellantikum. Ciri zaman ini yaitu yang pertama sudah mulai menetap, yang kedua pandai membuat rumah sebagai tempat tinggal, dan mereka itu sekarang di masa ini sudah bisa membuat rumah dan tidak berpindah-pindah tempat. Yang ketiga, cara menghasilkan makanan dengan cara bercocok tanam atau berhuma. Mereka di masa ini mereka sudah bisa bercocok tanam dan menghasilkan banyak makanan atau menanam padi dan sebagainya. Yang keempat, mulai membentuk kelompok masyarakat. Yang kelima, alat-alat terbuat dari kayu, tanduk, tulang, bambu, tanah liat, dan batu. Kayu itu bisa kayu bakar, tanduk itu bisa menebang pohon, yang tulang itu bisa membelah daging. Yang keenam, alat-alatnya sudah diasah atau diumpan. Di masa dulunya itu, alat-alatnya masih kasar dan tidak layak untuk dipakai. Dan sekarang, di masa ini, alat-alatnya sudah diasah dan layak untuk digunakan. Oke,
pasrahkan ke pemateri ke 4. Baik, saya sebagai pemateri keempat, di sini saya akan menjelaskan masa perundagian. Ciri zaman ini adalah yang pertama, manusia telah pandai membuat alat-alat dari logam dengan keterampilan keahlian khusus, seperti koin dan lain-lain. Kedua, teknik pembuatan benda sari logam disebut alipordo, yaitu dibuat model cetakannya dulu dari lilin dan ditutup dengan tanah liat. Kemampuan dipanaskan sehingga lilinnya mencair. Setelah itu dituangkan logamnya. Misalnya, si A punya beras dan si B punya koin. Mereka itu barter. Nah, yang ketiga itu tingkat perekonomian rakyat telah mencapai kemakmuran. Keempat, sudah mengenal sistem bercocok tanam, seperti menanam padi, kacang-kacangan, dan lain-lain. Kelima, alat-alat yang dihasilkan seperti kapak corong, nakara, pisau, dan alat-alat pertanian dari logam. Keenam, telah mencapai taraf perkembangan sosial dan ekonomi yang lebih kuat. Baik, saya akan pasrahkan kepada moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.